Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang tidak terukur dan syukur yang tidak terbatas. Salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umat Rasulullah dan diakui oleh baginda sebagai umat beliau. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam tausiah yang singkat ini ada namanya kulibas. Apa itu, Bu? Padi. Ada namanya kultum. Apa itu? Kuliah terserah antum, suka-suka hatiku lah. Bercanda, Bu, jangan marah. Ada sebuah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat terbaik Rasulullah yang bernama Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Pernah dengar nama itu, Pak? Pernah dengar, Bu? Pernah? Pernah. Ini menunjukkan Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, kalau saya sebutkan nanti nama panggilannya, saya yakin percaya baru semua. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kalau kita ingin mengenal seseorang, terkadang kita beda nama di tempat, beda nama tempat lain, betul tidak? Nama saya tadi mungkin lupa Ustaz itu nama saya. Nama saya Ahmad Mulyadi Nabi Tukulu. Saya ini pemain pengganti namanya. Ahmad Mulyadi Nabi Tukulu nama saya. Jangan ditanya Nabi Tukulu kok Mulyadi, jangan tanya itu ya. Karena bolak balik tanya orang, Nabi Tukulu kenapa Mulyadi namanya gitu. Nah itulah namaku. Di tempat saya tinggal di Dening sana, masyarakat situ biasa manggil saya itu Ustaz Nabi. Begitu juga di kampung istri saya. Istri saya orang Ujung Gaji, Boro NST. Kalau lagi baik budi nasotor lupawan katanya. Tapi kalau lagi melawan nasoture. Di kampung istri saya juga dikenal mereka itu Nabi. Suatu saat datanglah ayah mertua ke Medan, ke rumah saya. Lagi duduk-duduk dia di depan rumah. Datang ternyata kawan kuliah saya. Kalau di kampus dulu kawan-kawan manggil saya Ibul, karena Mulyadi. Kan biasa Ibul kan. Sampai di depan rumah saya kebetulan yang ditanya mertua saya. Kehidupan. Berapa banyak orang yang bisa hafal Al-Quran, betul tidak? Banyak rumah-rumah tapis bertebaran, betul tidak? Banyak yang orang bisa hafal Al-Quran 30 juz, tapi tak banyak yang bisa membawa nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Hafal hanya sekedar hafalan, hafal hanya sekedar untuk lomba intelektual dan lain sebagainya. Makanya tak bisa membawa nilai-nilai Al-Quran. Sahabat menyaksikan itu. Bahkan sahabat menyaksikan bagaimana syahdunya senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya nasihat ini tepat ditujukan kepada kita. Apa sebenarnya nasihat Rasulullah? Nasihat Rasulullah yang pertama adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Artikan dulu. Artikan dulu. Bantu saya. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kau kepada yang haram-haram, kata Rasulullah. Kalau itu ada pada dirimu, makom itu sampai pada dirimu, zuhd itu ada pada dirimu, kata Rasulullah, kau akan menjadi manusia yang paling tinggi tingkat kemuliaannya, yang paling tinggi tingkat penghambaannya, yang paling tinggi tingkat kesolehannya, yang paling tinggi tingkat kewaraannya di mata Allah, bukan di mata manusia. Karena ada manusia Bapak Ibu mulia di mata manusia yang lain, tapi bisa jadi dia lebih hina di mata Allah. Ada manusia soleh di mata orang yang lain, apalagi kalau dia tampilan. Bu, kalau hanya sekedar tampilan pakaian ini bisa kayaknya hanya sekedar casing, Pak. Casing ini bisa hanya dipermak. Ini Bapak Ibu malah ini ngelintir saya Ustaz, betul tidak? Karena saya pakai sal, pakai sarung, pakai koko. Coba kalau aku buka di sini malam misal, aku buka bajuku, orang gila ibu bilang kan? Jadi ini hanya tampilan. Makanya kata Rasulullah SAW,
Ittaqil ma'arim takun abadan nas, takutlah kepada yang haram-haram. Ini juga menjadi kritik kepada kita yang selama ini selalu beranggapan bahwa orang yang soleh itu ketika sudah rajin sholat berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Ini menjadi cambuk kepada kita yang selama ini selalu beranggapan bahwa orang yang soleh itu, orang yang baik itu, orang yang mulia itu ketika sudah haji dan umrah, bangun tengah malam qiyamul lail, sholat tahajud, membantu fakir miskin dan anak yatim, puasa sunnah dan sebagainya, Iqra'ul Quran, ini bagus semua. Bukan saya katakan tidak bagus, Bapak. Ini kadang-kadang jangan salah paham. Tadi malam kayak satu aneh katanya. Bukan, ini baik. Bahkan ada di antara yang kita diwajibkan bagi kita muslim yang mukallaf. Tapi menurut standar hadis ini Bapak Ibu, untuk ditinggikan tingkat penghambaannya, tingkat kesolehannya, tingkat kemuliaannya di mata Allah bukan di mata manusia, tidak cukup cuma itu. Coba kita cek dalam riwayat yang lain. Ada kata Rasulullah surah Muslim, amal ibadahnya luar biasa sisi Allah. Luar biasa amal ibadahnya. Sholat berjamaah di masjid tak beralpas, puasa Senin Kamis, haji sunnah, umroh apalagi, rajin bangun tengah malam sholat tahajud, hartanya dinafkahkannya bantu orang miskin, bantu janda-janda jangan muda yang tua. Bu, kalau nanti bapak mau membantu janda, tengok jandanya. Kalau janda muda, jangan kasih bapak ke rumahnya, tak pulang nanti. Kalau janda tua, biarlah di situ dia. Jadi ini semua apabila ditumpukkan yang tinggi sedikit mungkin, luar biasa yang bukan tak banyak, tinggi sedikit mungkin. Tapi kalau ada kesempatan berbuat haram, kita hakuha. Kalau ada kesempatan berbuat haram, seolah-olah amal ibadah yang tinggi setinggi mungkin tak bisa membentengi dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Berapa banyak orang di masjid, sholat ke masjid, sama-sama ke masjid, sama-sama ke masjid, tapi ribut ke masjid, betul ya? Itu kan perbuatan haram. Sholat di masjid, ribut di masjid, perbuatan haram. Makanya Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, contoh kita buat dalam ayat yang sangat maksud, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat akan terlepas dari perbuatan dosa. Dosa apa? Dosa fahsya dan dosa munkar. Ini sama-sama dosa dibedakan. Kenapa beda? Seharusnya ini kan kaidah ini. Mungkinkah Allah berdosa? Kafir hukumnya. Tak mungkin kalau jangan tak percaya satu ayat ini, ragu pun kafir hukumnya. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang sholat juga, fahsya juga? Kenapa orang sholat juga, mungkar juga? Apa itu fahsya? Apa itu mungkar? Mungkar, korupsi, merampok, begal, mabuk, narkoba, itu mungkar ya. Fahsya, mabuk nak mau, merampok tidak, korupsi tidak, tapi gatal. Ini fahsya juga. Iya. Memang ini fahsya itu dunia berhubungan dengan syahwat. Pantang melihat jahil jadi mudah terbelalak matanya. Makanya mohon maaf ibu, mohon maaf, berapa banyak orang yang nggak nyangka, berapa banyak orang yang nggak nyangka. Kenapa? Bu, kenapa? Kita kan kalau nggak nyangka kan kayak gitu dia, terkejut luar biasa. Kenapa rupanya? Bisingkan dulu kamu. Itu si orang bilang, suncok tuh, kenapa rupanya? Ya kenapa suncok rupanya? Tak nyangka aku. Iya, kenapa tak nyangka rupanya kau? Jangan sekali. Tengok dia rajin sholat, baik pun dia tengok. Tiba-tiba tengok 3 bulan ada orang diambilnya. Itu fahsya namanya. Makanya kalau ada orang yang sholat juga, mungkar juga. Ada orang yang sholat juga, fahsya juga. Bukan sholat yang berarti introspeksi kita, berarti ada masalah dalam sholatnya. Jangan kita nilai orang lain Pak, nilai diri sendiri. Kalau kita sholat juga Bu, tapi sama lagi melawan juga, introspeksi sama sholatnya Bu. Bapak gitu juga, kalau sholat juga, zolim sama istri, introspeksi sholatnya. Jangan-jangan ada masalah dalam sholatnya. Makanya kata Rasulullah, standarnya itu untuk ditinggikan tingkat penghambaannya. Ittaqil maharim takun abadan nas, takutlah kepada yang haram-haram. Karena kata Rasulullah, kalau kamu menjadi manusia yang paling tinggi tingkat penghambaannya, tingkat kemuliaannya, tingkat kesolehannya, mudah-mudahan. Yang berikutnya, yang kedua,
insya Allah kita lanjutkan kalau ada waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaat bagi kita semua. Wabil khusus terutama sekali bagi saya pribadi, Al-Faqir Ahmad Mulaidin Abidubulu. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.